Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus dinyatakan atas Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari setelah kita menjalani aktivitas kita di sepanjang pagi hingga sore hari ini, tentu ada banyak hal yang tetap layak untuk kita syukuri di hadapan Tuhan. Dan ini tibalah waktunya juga untuk setiap kita menghayati satu peristiwa perjamuan malam terakhir Kristus. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah Kamis Putih pada petang hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dalam saat hening pribadi lepas pribadi. Bersama-sama mari kita mengawali ibadah kita. Kita lihat di samping kanan kiri kita ada saudara-saudara kita, ada orang tua kita, ada anak-anak kita. Mari kehadiran kita atau kehadiran mereka kita syukuri bersama di hadapan Tuhan. Oleh itu mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, keluarga Allah. Kita akan bersama-sama memujikan pujian keluarga Allah.
pembukaan, supaya Tuhan menuntut ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan ada sebuah kesempatan yang indah untuk kami kembali bersekutu pada saat ini. Biar dalam kebaktian Kamis Putih, ibadah keluarga ini Tuhan tetap menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berkenan atas puji-pujian kami, Tuhan berkenan atas doa-doa kami, dan kami boleh semakin menghayati siapa sebenarnya jati diri kami di hadapan Tuhan. Kami sesungguhnya adalah hamba-hamba-Mu, kami sesungguhnya adalah murid-murid-Mu yang siap untuk mendengar, yang siap untuk menerima sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mendasari ibadah Kamis Putih kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama memperhatikan dari Mazmur 116 ayat yang pertama sampai yang kedua, yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyadengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan berseru kepadanya. Bersama-sama kita akan memujikan seindah siang disinari terang. mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya bersama-sama kita akan memujikan PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu saat
sekalian, tiba waktunya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu mohon tuntunannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, harapan kami kuasa Roh Kudus-Mu terus berkarya atas setiap pribadi kami. Lewat hati dan akal budi kami dapat kembali memahami kehendak Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan sabda Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan 17, dan nanti akan dilanjutkan kembali dalam ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Sabda Tuhan berkata demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada ia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dilanjutkan ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35 demikian. "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Bila kiranya berbahagia setiap kita yang menerima
memahaminya bahkan memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas kesehari. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-38. Ketika kita bersama-sama membaca bagian ini, kemudian kita mendapatkan sebuah kesan bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan 11 murid, mereka berada pada satu posisi setia mengikut Tuhan, setia untuk mengakui apa yang menjadi imannya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara pada sisi yang lain seakan-akan mau ditegaskan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang berbeda dengan mereka. Ada satu pribadi yang sekarang mulai berdiri di seberang mereka. Ya, dia adalah Yudas. Bahkan mungkin dengan sederhana kita akan mengatakan, inilah 11 murid bersama-sama dengan mereka yang tetap percaya kepada Tuhan. Sementara inilah satu murid yang dengan jelas, dengan tegas mulai berkhianat terhadap Yesus. Dengan kata lain lagi kita akan mengatakan ada kelompok yang percaya, ada kelompok yang tidak percaya. Dan barangkali kita akan bertanya, kenapa Yudas yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu akrab dengan murid-murid yang lain, tetapi dengan begitu mudah kemudian berkhianat kepada dia? Kenapa ada orang yang begitu dikasihi, tetapi kemudian dengan begitu mudah segera berkhianat? Bukankah ini satu hal yang mengecewakan kepada kita? Bukankah ini ketika kita mungkin punya pengalaman yang seperti ini, kita akan mengatakan kurang ajar sekali orang yang bertindak dan bersikap seperti ini? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tapi mari kita mencoba untuk merenung kembali. Ketika kita menyatakan bahwa saya adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan, saya adalah pribadi yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, apakah kemudian kita dijauhkan dari sebuah sikap dan tindakan seperti Yudas Iskariot ini? Oh, bersyukurlah kita ketika kita kemudian mengatakan bahwa ya, sampai saat ini saya bersyukur, saya tidak pernah berkhianat dan saya punya komitmen tidak akan berkhianat. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Baiklah, mari kita syukuri apa yang menjadi komitmen iman kita itu kepada Tuhan. Tetapi juga mari kita kembali bertanya, kalau saya percaya kepada Tuhan, maka itu selaras dengan tema kita hari ini, menjadi hamba yang percaya. Tapi juga mari kita kembali bertanya kepada diri kita, apakah yang namanya percaya itu hanya dalam ucapan kita? Apakah yang namanya percaya itu hanya dalam pengakuan di dalam hati kita? Tentu tidak. Karena yang namanya percaya itu harus nampak di dalam sikap. Yang namanya percaya itu harus nampak pula dalam tindakan-tindakan kita hari lepas kesehari. Oleh karena itu, masihkah Bapak Ibu dan saudara sekalian, masihkah kita mau menempatkan diri dan memposisikan diri kita sebagai hamba yang percaya? Ya. Oleh karena itu, untuk menjadi hamba yang percaya itu, mari kita bersama-sama belajar dari peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus ini. Setidaknya ada dua sikap, ada dua tindakan yang bisa menjadi sarana bagi kita untuk merealisasikan iman kita itu dalam posisi dan keberadaan kita sebagai hamba. Yang pertama, sebagai seorang hamba maka dikatakan ketika Tuhan Yesus ungkapkan itu di dalam ayatnya yang ke-13, dikatakan di sana, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Kita percaya bahwa dia adalah Yesus atau dia adalah guru dan Tuhan, itu tepat. Tetapi kemudian yang kedua yang dia ungkapkan adalah, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi dari ungkapan yang pertama ini kita menemukan sebagai hamba Tuhan yang percaya, kita dipanggil untuk memiliki sebuah tindakan, sebuah komitmen pelayanan seperti yang dilakukan Kristus, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi bukan pada tindakan membasuh kaki, bukan pada tindakan mengelap kaki yang sudah dibasuh itu dengan kain lampin. Yang kita hayati dari tindakan yang sudah dilakukan Kristus lebih daripada itu, yaitu kerendahan hati sebagai seorang hamba.
kerendahan hati untuk kemudian bisa melayani, melepaskan diri dari keegoan, melepaskan diri dari belenggu kehormatan dan kedudukan, untuk kemudian bisa melayani dengan sebuah ketulusan. Masih siapkah kita menjadi hamba yang percaya ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani dengan sebuah kerendahan hati? Ya, dalam iman percaya kita harus berjuang untuk mewujud nyatakannya. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, teladan yang kedua adalah panggilan kita atau panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam ayatnya yang ke-34. Ketika di sana Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ajaran Kristus adalah kasih. Kehidupan Kristus adalah perwujudan kasih. Bahkan kematiannya pun adalah perwujudan kasih yang sempurna. Oleh karena itu, apa makna ketika Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu? Yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah penegasan, sebuah komitmen yang diminta oleh karena ada sesuatu yang ditegaskan kembali. Yang baru itu tentu bisa kita maknai dalam setiap situasi dan keadaan yang baru, dalam setiap situasi dan pergumulan-pergumulan yang baru. Ayo tetap mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi yang baru itu juga bisa kita maknai kalau selama ini mungkin kita mengasihi hanya seturut dengan keinginan kita sendiri. Kita mengasihi dengan terminologi kemampuan kita sendiri. Kita sudah punya penghayatan sendiri. Tapi hari ini Tuhan mengatakan perintah yang baru untuk mengasihi. Yang baru yang seperti apa? Bukan lagi hanya seiring dengan keinginan dan kemampuan kita sendiri, tetapi seperti yang telah Tuhan lakukan. Mengasihi sampai akhir, mengasihi bahkan sampai mau mengorbankan dirinya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan saya rasa inilah yang sebenarnya sudah kita temukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada begitu banyak pribadi yang kemudian siap memberikan hidupnya ketika harus merawat, ketika harus mendampingi rekan-rekan yang terinfeksi virus corona. Dan rupanya tidak sedikit dari mereka yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk pasien yang sedang dilayaninya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, masihkah mau menjadi hamba yang percaya untuk kita wujudkan dalam semangat saling mengasihi seperti yang Kristus lakukan? Ya, kita bersyukur kesempatan itu disediakan bagi kita, dan semoga kita dapat atau mampu mewujud nyatakannya. Dan malam hari ini ketika kita bersama-sama mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir, kita kembali diingatkan akan dua hal ini untuk kita perjuangkan bersama-sama. Kita melayani dengan sebuah kerendahan hati, dan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Percayalah, bagi setiap kita yang berkenan untuk mewujud nyatakannya dan berkenan untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, firman Tuhan menguatkan kita demikian. Ayatnya yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Tuhan dan tetap percaya sebagai hamba-Nya. Tapi terlebih daripada itu, mari kita bersama-sama berjuang menjadi pribadi yang berbahagia. Karena kita bukan hanya mau mendengar dan memahaminya, tetapi terlebih kita mau mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bila kiranya Tuhan memberkati dengan sabdanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk teladan-Mu, supaya kami saling melayani dengan kerendahan hati. Kami bersyukur untuk teladan-Mu dan perintah-Mu, bila kami belajar untuk mentaatinya. Di dalam kesediaan kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi bukan karena keegoisan kami, mengasihi bukan karena kepentingan kami pribadi, tetapi mengasihi seperti Kristus yang telah mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk terus menghidupinya dalam hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan memujikan lagu pengutusan
sebagai kelanjutan komitmen bersama-sama kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, karena semua yang ada di dalam kehidupan kita adalah karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita sendiri. Bersama-sama kita pujikan PKJ 265, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan pula kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui kabulkan anugerah-Nya ditebus seluruh manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baik kau selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semuanya percaya lewat pujian tadi bahwa sesungguhnya ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan mengizinkan kita untuk melayani, itu semuanya bukan karena kegagalan kita. Kita hidup karena pengorbanan Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk melayani, itu juga karena kemurahan Tuhan. Oleh itu mari kita melanjutkan panggilan pelayanan kita, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan dalam lingkungan kerja kita, dimanapun kita ditempatkan, kiranya kita menjadi berkat karena komitmen melayani dengan kerendahan hati dan komitmen saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur tangan kuasa-Mu menyertai kami dalam peribadahan ini. Ibadah kami saat ini mungkin akan berakhir, tetapi kami percaya panggilan kami akan terus berlanjut. Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang percaya, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan mengasihi kami, dan menjadi hamba Tuhan yang percaya, yang mau melayani dengan segenap kerendahan hati. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Dan kini tibalah kami akan mengakhiri ibadah ini, namun kami akan melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Bila kiranya berkat kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, demikian akhir daripada ibadah kita. Kita bersyukur ada kesempatan untuk tetap saling menyapa meskipun kita tidak bertemu. Kita tetap terus saling menyatu meskipun kita tidak saling berjabat tangan. Dan kita percaya Tuhan tetap berkenan atas apa yang kita lakukan. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Juga selamat bersiap untuk kebaktian perjamuan kebaktian Jumat Agung yang akan kita laksanakan esok pagi.
Ya, kiranya Tuhan juga terus menyertai dan mempersiapkan diri kita dengan baik. Tuhan